Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Veronica, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, NIM 2001010136. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang daftar persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita membuat daftar persamaan dasar akuntansi, lebih baik kita mengetahui apa itu arti dari persamaan dasar akuntansi. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, di mana dinamakan aset, harta, atau kekayaan. Aset ini selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan demi melancarkan kegiatan operasional sehari-hari. Contoh dari aset meliputi uang kas, piutang usaha, persediaan barang, dagangan, perlengkapan toko dan kantor, asuransi dan sewa dibayar muka, tanah bangunan, peralatan atau perabot toko dan kantor, kendaraan operasional dan aset lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pada tanggal 1 Januari 2018, Tuan Tanker memulai usaha jasanya sebagai seorang konsultan perusahaan perorangan dalam bidang perpajakan. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Tanker menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Pada tanggal 3 Januari, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Pada tanggal 6 Januari, dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta. Pada tanggal 10 Januari, dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar Rp500.000. 12 Januari, diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang diberikan kepada klien. Dan pada tanggal 13 Januari, Tuan Takler mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Pada tanggal 15 Januari, membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang telah diberikan Tuan Takler sebesar 33 juta. Dalam hal ini, Tuan Takler belum menerima pembayaran. Pada tanggal 17 Januari, dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Januari yang lalu. Pada tanggal 22 Januari, diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 15 Januari yang lalu sebesar 20 juta. Pada tanggal 30 Januari, dibayar beban listrik dan telepon sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 31 Januari, dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Baiklah, saya akan menjelaskan daftar persamaan dasar akuntansi menggunakan tabel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perusahaan perorangan Tuan Takler. Daftar persamaan dasar akuntansi per Januari 2018. Pada tanggal Januari 2018 terdapat 11 transaksi yang dilakukan. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Tuan Takler menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Maka uang 95 juta itu masuk ke dalam uang kas dan modal. Pada tanggal 3 Januari, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Maka di dalam uang kas akan terpotong sebanyak 8 juta dan modal pun akan terpotong sebanyak 8 juta. Pada tanggal 6 Januari, dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta. Maka perlengkapan
perlengkapan alat tulis tersebut dimasukkan dalam perlengkapan di tabel ini sebesar 5 juta. Dan di hutang pun sebesar 5 juta. Pada tanggal 10 Januari dibayarkan beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar 500.000. Maka di uang kas pun akan berkurang sebanyak 500.000 dan di modal pun akan berkurang sebanyak 500.000. Pada tanggal 12 Januari diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang telah diberikan kepada kalian. Jadi pada tanggal 12 Januari uang kas akan bertambah sebanyak 10 juta dan modal pun akan bertambah sebanyak 10 juta. Dalam keterangan dibuat pendapatan jasa. Pada tanggal 13 Januari Tuan Taklar mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Maka uang sebanyak 7 juta itu masuk ke dalam pengurangan uang kas. Dan modal pun berkurang sebanyak 7 juta. Pada tanggal 15 Januari membebankan tagihan kepada kalian atas jasa yang telah diberikan Tuan Taklar sebesar 33 juta. Dalam hal ini Tuan Taklar belum menerima pembayarannya. Jadi uang sebanyak 33 juta itu dimasukkan dalam piutang usaha. Tetapi di dalam modal dia tetap bertambah menjadi 33 juta. Dan pada tanggal 17 Januari dibayar uang kas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Januari. Dan maka 5 juta di dalam kas berkurang dan dimasukkan ke dalam hutang 5 juta. Pada tanggal 22 Januari diterima sebagian pembayaran jasa yang telah diberikan pada tanggal 15 Januari yang lalu sebesar 20 juta. Jadi utang usaha yang 33 juta baru dibayar 20 juta. Jadi sisa pembayaran yang akan dilakukan adalah sebesar 13 juta. Pada tanggal 30 Januari dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Maka uang kas akan berkurang sebanyak 1.500.000 dan modal pun akan berkurang sebanyak 1.500.000. Dan pada tanggal 31 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Maka uang kas akan berkurang sebanyak 25 juta dan modal pun akan berkurang sebanyak 25 juta. Jadi total dari seluruhnya dikurangi dalam buka kurung ini totalnya menjadi 78 juta. Piutang pun 33 juta dibayar 20 juta, tinggal sisanya 13 juta. Dalam perlengkapan pun sisanya 5 juta. Jadi ditotalkan menjadi 96 juta. Dalam hutang pun hutang 5 juta dan telah dibayar 5 juta menjadi lunas. Modal dikurang dan ditambah semuanya menjadi totalnya 96 juta. Jadi kiri dan kanan itu jumlahnya sama dan balance. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.